Hai teman-teman trash. Kalau bicara soal main video game, semua orang pasti ingat controller tradisional atau buat yang lebih ngeselin, keyboard dan mouse klasik. Tapi gimana kalau gua kasih tahu ada game gila yang menyatukan yang terbaik dari dua dunia dalam kreasi aneh ini? Percaya deh, ada orang-orang di luar sana yang beneran mikir bahwa menciptakan mimpi buruk ini adalah ide jenius, controller yang ditempel di keyboard. Dan yang lebih gila lagi, kalian bahkan bisa main Mario Bros pakai alat ini. Gila kan? Jadi bisa ditebak kalau topik hari ini adalah cara-cara paling gila dan nggak biasa buat menikmati video game. Kalau kalian udah merasa aneh sama orang yang tempelin stiker di controller, tunggu aja, bakal lebih surreal lagi. Kita bakal perkenalkan aksesori yang bakal gue sebut lucu sih, tapi cuma berguna buat satu game. Gue rasa ini kategori dengan nama terbaik yang pernah kita buat di Trash. Pertama, mari bahas game Boktai dari Sun, Konami, yang dirilis buat Game Boy Advance. Namanya udah ngasih spoiler, kalian ngendaliin pahlawan yang ngalahin musuh pakai kekuatan matahari asli. Iya, segila itu kedengarannya. Kartridnya dilengkapi sensor matahari yang ngecas senjata karakter kalau kena cahaya alami. Seru sih, tapi juga agak maksa. Nggak ada lagi main game sembunyi di kamar mandi, dan penduduk Ardennes bahkan nggak terlalu tertarik sama game ini. Semua ini emang unik, tapi masih kalah sama beberapa periferal yang beneran aneh. Konsol Nintendo selalu menonjol karena aksesori aneh, kayak Pocket the Sun, kartrid buat Game Boy yang bekerja bareng sonar yang dipasang di pelampung, biar bisa deteksi ikan di air. Serius, iya, dan ini ditujukan buat pemancing beneran. Sudah kubayangkan adegannya. Maurice, 50 tahun, tiba di danau favoritnya, mengeluarkan 5 Game Boy dari tasnya, dan mulai memancing sambil menyapa ikan-ikan kecil. Ada juga Nintendo Biosen, peripheral eksklusif Jepang untuk Nintendo 64, dikembangkan khusus untuk Tetris 64. Pemain memasangnya di kuping telinga, dan alat ini mengukur detak jantung. Semakin cepat detak jantung, semakin buruk performa dalam game. Ide ini sebenarnya menarik, tapi Tetris rasanya bukan pilihan terbaik untuk perangkat semacam ini. Seharusnya mereka meluncurkannya untuk Outlast, Amnesia, atau lebih parah lagi, Minecraft. Oke guys, ketemu berlian. Yes, keren banget. Tidak, Creeper. Jangan. Ngomong-ngomong soal keanehan, kalian tahu game Rese? Ini cukup unik. Tujuannya adalah menembak target yang setiap kali kena menambahkan lapisan ke soundtrack. Untuk imersi total, mereka menciptakan transvibrator, sebuah kotak yang terhubung ke konsol dan bergoyang mengikuti irama musik, seperti 10 tahun untuk merasakan musik di kulit. 2 catatan. Pertama, para pemain langsung punya ide brilian untuk menaruhnya, ya, di sana. Kalian bisa bayangkan, dan ya ampun, benda ini begitu kuat sampai kalau ditaruh di atas meja, bisa terbang setelah beberapa menit bermain. Luar biasa. Dan ada juga benda cantik ini. Ya, sebuah pedang. Tidak ada lagi yang bisa mengejutkanmu sekarang. Dibuat khusus untuk bermain. Onimusha Triga. Untuk memulai, seperti yang sudah bisa dilihat, ini sama sekali tidak konvensional, tapi sangat menyenangkan. Tahukah kamu bahwa di game ini, kita mengendalikan tidak lain adalah Jean Reno? Benar, Jean Reno, aktor dari Boys Abbey, dimodelkan dalam 3D dan menjadi karakter yang bisa dimainkan. Tapi wow, ini kombinasi yang sempurna. Dia bahkan menggunakan Atros. Bahkan akun ibuku muncul dalam 3D, tapi lebih keren daripada Salad Tomatonion, Teman Darah, dan sekarang ada joystick super eksentrik. Lainnya, joystick gergaji kolektor dari Resident Evil 4 yang terkenal, yang awalnya memiliki gameplay yang sangat kaku. Singkatnya, jenis barang yang akan menghiasi rak kamu selamanya. Tapi semua ini santai? Tidak juga, tapi lihatlah ini lucunya. Di sini kita punya Den Shadego, game simulasi kereta Jepang. Ya, terdengar biasa, tapi tunggu, lihat joystick ini. Orang Jepang serius. Kamu bilang simulasi kereta, dan mereka membuat kontrol yang identik dengan masinis asli, sebuah joystick yang benar-benar brilian. Lalu kamu mungkin berpikir, ini tidak terlalu luar biasa, karena sudah ada setir untuk game balapan, jadi kenapa tidak ada joystick kereta untuk game kereta? Adil, tapi game kereta memiliki semacam Soul di Nintendo 64, jadi bisa dimengerti kenapa agak rumit berinvestasi dalam kontrol yang hanya berguna untuk satu hal. Tapi juara sebenarnya dari peripheral eksklusif adalah controller yang dibuat khusus untuk game bergaya batalion di Xbox. Sebuah judul di mana kamu mengendalikan robot raksasa dari kehancuran dengan barang besar ini. Lihat saja keajaiban ini. Jika controller tradisional memiliki paling banyak 10 tombol, yang ini memiliki 40, pengatur kecepatan, 2 tongkat kendali, bahkan pedal. Serius, alat ini benar-benar gila. Aku melihat sekilas manualnya, dan lihatlah kekacauan ini, tombol untuk segala fungsi, masing-masing dengan aksi spesifik. Setelah pelatihan
latihan ini, tidak ada game yang akan terasa rumit lagi. Bagi yang terobsesi dengan robot, bro, ini adalah game definitif. Tapi, mari kita akui, controller seperti ini tidak terlalu praktis untuk ruang tamu, dan akhirnya menjadi barang kolektor. Lebih buruk lagi, ketika sequelnya dirilis di Xbox 360, mereka memutuskan untuk bertaruh pada Kinect. Proposalnya cukup keren, tapi game itu menjadi tidak mungkin dimainkan, dan waralaba itu menghilang setelah bencana ini. Ya, sayang sekali. Tapi, berbicara tentang Kinect, itu mengingatkanku pada sesuatu periferal yang terlupakan. Memang benar bahwa ketika sebuah aksesori dibuat hanya untuk satu game, tidak mengejutkan jika itu agak aneh. Itu adalah bagian dari identitas game. Dan pada akhirnya, meski dengan banyak kegagalan, ini meninggalkan banyak pengalaman unik di sepanjang jalan. Mari kita sekarang menganalisis controller ini dan, lebih luas lagi, peripheral game yang menjanjikan untuk merevolusi cara kita bermain, tetapi akhirnya lebih banyak mengganggu daripada membantu. Mari kita mundur ke era PS1 dan controller ikoniknya. Sebuah mahakarya dalam desain dan fungsionalitas. Seperti yang kalian tahu, sampai-sampai, di EVO 2014, salah satu turnamen game pertarungan terbesar, juara Ultra Street Fighter 4 menggunakan controller ini. Itu sudah menunjukkan kualitasnya, tapi bahkan itu tidak menghentikan munculnya controller yang dipertanyakan untuk PS1, seperti yang satu ini. Dibuat oleh seseorang dengan keberanian atau kegilaan. Joy-Con adalah controller khusus untuk game balapan, dilengkapi dengan mini setir yang dikendalikan oleh jari, agak mengingatkan pada setir sungguhan. Yang satu ini memberikan resistensi saat belokan, tabrakan, dan pengereman. Ide ini mungkin bagus, tapi dalam praktiknya, bermain dengan setir yang sangat kecil sama sekali tidak nyaman dan menghancurkan imersi. Dan seolah itu belum cukup, mereka juga merilis ini, Neg-Con, sebuah controller dengan dua bagian yang bisa diputar. Tapi yang terburuk bukan itu, mereka menciptakan ulang semuanya. Lihat ini. Ini adalah controller PS1, tapi perhatikan tombol-tombolnya. A, B, 1, 2, tunggu. Di mana simbol-simbolnya? Konsepnya mungkin punya nilai. Mereka bahkan memasukkan tombol analog yang bisa mendeteksi intensitas tekanan dalam game. Tapi pada akhirnya, aksesori ini terlalu aneh untuk zamannya, membuat pemain bingung tentang kegunaannya yang sebenarnya. Sekarang, mari kita lihat sekilas sebuah merek yang sekarang sudah tidak memproduksi konsol lagi, Atari. Sejak Atari 5200, mereka mengembangkan kebiasaan tidak fungsional dengan menambahkan keypad numerik ke controller yang terlalu rapuh. Dan mereka memperburuknya dengan Atari Jaguar. Itu adalah batu bata yang kikuk yang hampir tidak muat di tangan, dengan keypad numerik yang praktis tidak pernah digunakan dan menempati 80% controller. Serius, lebih mudah menempelkan kartu berisi perintah tambahan di atasnya. Bukan itu penyebab kegagalan konsol, tapi pasti tidak membantu. Tapi tunggu, ada yang lebih aneh lagi. Atari bahkan mengembangkan peripheral absurd bernama Mind Link. Itu adalah perangkat yang dipasang di kepala pemain untuk mengontrol game dengan gerakan dahi. Ide ini sebenarnya punya potensi, tapi hasil tes menunjukkan bahwa terus-menerus mengerutkan dahi menyebabkan sakit kepala. Belum lagi melihat sekelompok orang memakai itu di kepala agak mengganggu. Tapi jujur saja, Atari sudah tamat. Jadi mari beralih ke Sega. Sega sejujurnya lebih baik dibanding Nintendo dalam beberapa hal, tapi juga punya kesalahan seperti controller Saturn yang aneh dan Dreamcast yang masih bisa diterima. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding saat mereka benar-benar gila dan meluncurkan Sega Action Chair, kursi penuh tombol yang memungkinkanmu mengontrol game yang menipu pemain, membuatnya percaya sedang memegang kendali. Musa Park, senyaman kursi di ruang tunggu dokter. Katanya sulit dikuasai dan, yang lebih parah, membuatmu membungkuk berjam-jam di atas sepotong plastik. Ya ampun, wajar saja barang ini hilang dari peredaran. Nasibnya mirip dengan Sega Activator, benda aneh dari plastik yang Anda letakkan di lantai dan mengoperasikan perintah dengan melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Lucu? Mungkin iya. Praktis? Sama sekali tidak. Perangkat ini dibuat untuk konsol, tapi pemain PC juga sesekali suka menggunakan controller. Selain model tradisional yang identik dengan konsol, beberapa berpendapat bahwa keyboard dan mouse adalah controller sejati Steam. Pada akhirnya, pengalaman itu tidak terlalu istimewa. Dan contohnya adalah alat gagal ini, Alpha Grip EG-V. Di balik penampilan yang layak disebut mimpi buruk ini, konon ini adalah controller lengkap untuk PC. Tanpa mengetik, tapi astaga, lihat bentuk anomali ini. Tombol di mana-mana. Tidak heran ini terkenal tidak nyaman dan tidak praktis, tapi itu tidak menghentikan perusahaan untuk memajang di situsnya. Dengan desain yang biasa-biasa saja, foto seseorang bermain
main World of Warcraft dengan alat ini. Serius, bisa main WoW pakai ini, tapi dari wali kota Nombear. 6 sampai Nintendo, terutama di era NES, semua orang tahu Power Glove, alat besar yang menjanjikan Anda bisa mengontrol permainan dengan gerakan tangan. Mereka punya momen terkenal, tapi mereka mengalahkan kegagalan dengan U-Force. Geng ini memang punya pesonanya, tapi penemuan ini bahkan tidak hanya 2 papan yang, dengan menggerakkan tangan di atasnya, mengontrol permainan tanpa menyentuh apapun. Spoiler, sama sekali mengerikan untuk digunakan, dan sama sekali tidak praktis. Mirip seperti laser scope, sebuah periferal yang seharusnya menembak ketika Anda berteriak fire, tapi sebenarnya merespon suara apapun. Ada juga World of Rocker, sebuah papan keseimbangan yang menggantikan D-pad. Miringkan ke depan, karakter berjalan, miringkan ke belakang, dia mundur, dan seterusnya. Satu-satunya keuntungan adalah kompatibilitas universal, tapi selain berbahaya dan hampir mustahil untuk dikuasai, sangat buruk untuk game yang membutuhkan reaktivitas, tidak berfungsi dengan baik dan perintahnya hampir tidak responsif. Tapi cukup mengkritik NES. Mari beralih ke Rob. Sebelum menjadi karakter di Smash Bros., Rob adalah aksesori konsol game, atau lebih tepatnya, mainan yang membuat tugas sederhana menjadi sangat rumit di beberapa game. Singkatnya, dia mengambil barang, menggerakkan lengan, dan melepaskannya. Hanya itu, menggemaskan, tapi selain lebih berat dari model 50, tidak benar-benar esensial. Ya, NES memiliki peripheral yang cepat menjadi beban. Percayalah, mereka bahkan pernah memikirkan helm arcade untuk NES. Nintendo sudah lebih tenang sejak masa itu. Tentu, ada controller yang buruk di Nintendo 64, bahkan lebih buruk dari standarnya, yang sudah sangat tidak nyaman. Tapi selain itu, tidak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong, ingat Wii Fit? Sangat populer, hadir dengan balance board yang memungkinkan melakukan segalanya, mulai dari step hingga push-up. Tapi kemudian aku menemukan bahwa beberapa game kompatibel dengannya. Ada yang keren, ada juga yang tidak, seperti Interfile. Ide awalnya adalah mengubahnya menjadi peripheral penting untuk Wii. Namun, kecuali Wii Fit, aksesori ini akhirnya terlupakan. Jika kamu berkeliling ke pasar loak pada hari Minggu, kamu akan melihat banyak papan putih ini tertutup debu, menunggu pembeli yang mungkin tidak akan pernah datang. Aku sudah bicara tentang Kinect Xbox, yang juga gagal total. Itu hanya gadget Triangle O, yang katanya revolusioner. Pada akhirnya, yang paling memanfaatkannya adalah para gamer PC, yang melakukan hal-hal luar biasa dengannya. Ngomong-ngomong, secara umum, gamer PC terobsesi untuk menciptakan cara bermain yang benar-benar absurd. Jadi bersiaplah, semua yang kita lihat sejauh ini masih normal dibandingkan dengan apa yang akan datang. Orang-orang ini benar-benar di luar kebiasaan, dan karena merekalah muncul cara bermain yang benar-benar gila. Ya, di hadapan penonton muncul dalam diri kita dorongan kreatif atau mungkin kerapuhan menghadapi game dengan controller yang agak meragukan. Tapi inilah pertanyaannya, apa artinya dibandingkan bermain dengan menggunakan pisang? Hehe, kami perkenalkan Mac dan Maket, sebuah kit yang mengubah objek apapun menjadi controller. Serius saja, cukup pasang sensor pada pensil warna untuk membuat stiker yang ideal untuk Pac-Man. Sekarang, bayangkan memasangnya pada kotak berisi air. Jadi, Anda memiliki lantai dansa interaktif. Kembali ke pisang, beberapa pemain visioner memutuskan untuk mengelompokkannya untuk membuat controller. Katakanlah, aneh, bisa digunakan untuk bermain Overwatch dan Fortnite hingga Dark Souls. Game yang terkenal membutuhkan presisi. Tapi pisang, serius? Meski begitu, kita tidak selalu membutuhkannya untuk tantangan yang absurd. Cukup ambil peripheral yang dibuat untuk game tertentu seperti bongo dari Donkey Konga atau gitar dari Guitar Hero dan coba menyelesaikan sesuatu di PC. Misalnya, mari kita akui, enak banget Dark Souls lagi. Ya ampun, tidak mudah. Tahu? Beritahu saya bagaimana orang-orang ini bisa melakukannya. Sementara saya bahkan hampir tidak melewati level pertama dengan controller tradisional. Dan kita tidak boleh lupa pada orang yang mengalahkan boss game hanya dengan mengendalikan karakter menggunakan suara. Seorang ahli sejati dalam seni. Singkatnya, sudah jelas. Kita sedang berbicara tentang controller paling gila yang pernah dibayangkan atau kegilaan manusia. Tapi, boleh tertawa sepuasnya, tapi ada beberapa controller yang belum saya bahas dengan kalian. Beberapa mungkin terlihat sangat aneh pada awalnya. Biarkan saya menjelaskan alasan di baliknya. Tunggu, serius. Besok kita akan membahas apa? Keterampilan gaya Gotagas menggunakan jari. Kembali ke zaman Nintendo, sudah ada hands-free controller yang memungkinkan anak-anak dengan kesulitan motorik bermain game menggunakan dagu
U untuk menggerakkan karakter dan meniup atau menghirup untuk menekan A atau B. Pada tanggal 5 September 2018, Microsoft melakukan revolusi dengan Xbox Adaptive Controller, sebuah kontroler modular yang menerima berbagai aksesori yang dapat disesuaikan, menyesuaikan diri dengan keterbatasan setiap pemain. Secara paralel, inisiatif independen seperti Asosiasi Cap Game mengembangkan solusi khusus untuk kebutuhan yang berbeda. Beberapa bahkan menguji game populer sebelum rilis untuk memastikan bahwa game tersebut dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kami di sini di Trash sangat menyukai game dan kami yakin kalian juga. Lalu muncul pertanyaan, bukankah luar biasa jika semua orang bisa berbagi passion ini? Jadi, ayo kami mengajak kalian untuk tetap update dengan inovasi-inovasi ini karena evolusi tidak pernah berhenti. Di acara-acara game, bagaimana kalau memberikan kesempatan untuk asosiasi-asosiasi ini? Kunjungi booth mereka, jelajahi situs mereka. Ingatlah teman-teman yang sama seperti kalian, bermimpi untuk menghancurkan musuh dengan Kratos, berayun di antara gedung pencakar langit dengan Spider-Man, atau menguasai server di World of Warcraft. Nah, Trashers, kami sudah menyiapkan sebuah un sacré tour d'horizon des manières les plus insolites et surprenantes de jouer aux jeux vidéo. Bien sûr, nous n'avons pas tout abordé. Par exemple, l'univers de l'arcade, bien qu'il ait disparu en France aujourd'hui, a connu une époque fascinante en termes de configuration originale. Et même de nos jours, Jepang penuh dengan perangkat yang menakjubkan. Mungkin kita bisa menjadikannya subjek video berikutnya, siapa tahu? Bagaimanapun juga, terima kasih telah menonton video ini, kami harap kamu menikmatinya. Jadi seperti itu bisa, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan temui kami di media sosial. Dan yang paling penting, beritahu kami di komentar perangkat atau aksesori game apa yang paling berkesan bagi kamu. Sampai jumpa lagi, teman-teman.